Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Dengan saya Husni Afifah dan rekan saya Fahmi Izahasbi. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan Januari 2026. Di antaranya adalah refleksi PTA Jakarta tahun 2025, serta penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama tahun 2026. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai rapat koordinasi peninjauan gedung kantor PTA Jakarta, serta diskusi hukum untuk perkuat profesional aparatur. Mari kita ke berita pertama, refleksi PTA Jakarta tahun 2025. Berikut beritanya. Kegiatan rapat dengan materi refleksi tahun 2025 dan tantangan tahun 2026 yang disampaikan oleh Ketua PTA Jakarta, Dr. Andes Abduh Sulaiman SHMH, digelar dalam menyambut awal tahun 2026 yang dihadiri oleh keluarga besar PTA Jakarta. Tahun 2025 menunjukkan perkembangan signifikan pada kinerja percepatan penyelesaian perkara, peningkatan realisasi anggaran, digitalisasi pendukung tupoksi, penguatan layanan dan capaian program prioritas Badilak Mahkamah Agung RI. Ini didukung oleh kuatnya komitmen pada aparatur dengan dukungan kerja yang bersifat kolaboratif dan lebih adaptif. Kemudian pemaparan dilanjutkan dengan tantangan untuk tahun 2026, yakni kelanjutan untuk program prioritas Mahkamah Agung RI dan Badilak Mahkamah Agung RI, penerapan manajemen talenta dalam penempatan aparatur, keterbatasan kompetensi SDM dan penyesuaian teknologi informasi. Rapat ditutup dengan semangat agar selalu tetap menjaga kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berita yang kedua yakni penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama tahun 2026. Berikut beritanya. Masih dalam semangat awal tahun 2026, PTA Jakarta menyelenggarakan penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini pula, seluruh jajaran PTA Jakarta menegaskan kesungguhan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya, rapat koordinasi peninjauan gedung kantor PTA Jakarta. Jajaran pimpinan PTA Jakarta bersama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran Wali Kota Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi dalam rangka peninjauan atas gedung kantor PTA Jakarta yang dimohonkan hibah oleh Mahkamah Agung RI. Kepala Bua Mahkamah Agung RI menegaskan pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan proses hibah. Seluruh data dan dokumen yang disampaikan harus dipastikan akurat agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari. Hasil peninjauan dan rapat koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai bagian dari mekanisme hibah aset daerah. Ketua PTA Jakarta berharap proses hibah dapat berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti sehingga PTA Jakarta dapat menempati gedung sendiri secara definitif. Dan yang terakhir adalah diskusi hukum untuk perkuat profesional aparatur. Mari kita saksikan. PTA Jakarta kembali menggelar diskusi hukum dengan tema peningkatan profesionalisme aparatur peradilan agama dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan berkeadilan. Selama diskusi hukum berlangsung, setiap pengadilan agama di wilayah hukum PTA Jakarta bergantian menyajikan putusan yang telah dibuat, serta menanggapi putusan yang diangkat oleh satuan kerja lainnya dengan moderator Hakim Tinggi PTA Jakarta, Dr. Elvin Nailana SHMH dan Dr. Fauzan SHMMMH.
Pada acara ini pula dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PTA Jakarta dengan Bank Syariah Indonesia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Acara ditutup dengan closing statement oleh Ketua PTA Jakarta, yakni untuk selalu melihat hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi dilihat juga sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga memutus suatu perkara dilihat secara komprehensif. Terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Fahmi Zahasbi dan rekan saya Husni Afifah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.